Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini Rabu 28 Juni 2023. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita akan bersama-sama menerima nasihat-nasihat yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Renungan hari ini berjudul Yesus atau Ahli Taurat. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1-3. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Titus pasal 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ada seorang yang mengatakan, saya lebih suka melihat suatu khotbah daripada mendengarnya. Saudara-saudara, para hamba Tuhan mengkhotbahkan firman Tuhan. Pengajar mengajarkannya. Orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang merasa lebih berpengalaman dalam kerohanian menasehati temannya yang lain tentang jalan Tuhan dan memberikan anjuran-anjuran untuk hidup menurut firman-Nya. Adalah baik mengajarkan jalan Tuhan kepada orang lain, tetapi jangan pernah melupakan sisi yang lain dari mengajar orang lain. Sisi yang lain itu adalah melakukan apa yang kita ajarkan. Ahli-ahli Taurat dan Tuhan Yesus sama-sama mengajarkan firman Allah, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat menyolok. Para ahli Taurat mengajar orang untuk melakukan hukum-hukum Allah, bahkan kadang-kadang memaksakan orang untuk memenuhi tuntutan hukum yang mereka ajarkan. Tetapi mereka sendiri tidak sepenuhnya melakukan apa yang mereka ajarkan. Berbeda dengan Yesus, Ia mengajar dan juga memberikan teladan dengan melakukan apa yang Ia ajarkan. Yesus konsisten, yaitu apa yang Ia katakan sama dengan apa yang Ia lakukan, dan ini menyebabkan orang tertarik datang kepada Allah. Benarlah sebuah ungkapan yang berkata, perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang pemuda dengan penampilan acak-acakan masuk ke gereja. Rambutnya gondrong, pakai kaos oblong, dan sepatunya robek di beberapa bagian. Jemaat gereja itu yang rata-rata kelas menengah ke atas mulai kelihatan gelisah melihat pemuda asing dan miskin ini. Mereka semakin gelisah ketika pemuda itu berjalan ke depan karena tidak menemukan kursi kosong. Setelah melihat kiri kanan dan sama sekali tidak menemukan kursi kosong, pemuda ini mengambil tempat duduk di lantai depan di atas karpet. Jemaat menahan emosi karena itu belum pernah terjadi di gereja mereka. Sementara pujian dinaikkan dan jemaat mulai menyembah, masuklah seorang laki-laki tua bertongkat. Ia penuh wibawa dengan pakaiannya yang rapi dan usianya yang sudah hampir mencapai 80 tahun. Laki-laki tua itu adalah salah seorang majelis di gereja itu. Perlahan-lahan ia berjalan ke depan, dan saat itu jemaat yakin bahwa ia akan menegur pemuda tadi. Tapi apa yang terjadi? Jemaat terkesima ketika laki-laki tua itu meletakkan tongkatnya di lantai, dan dengan sedikit susah ia berlutut di lantai dan menyembah bersama pemuda tadi. Dalam keharuan, pendeta berkata, apa yang akan saya khotbahkan tidak akan Anda ingat, tetapi apa yang baru saja Anda lihat tidak akan pernah Anda lupakan. Saudara-saudaraku, memang tidak semua orang diberi karunia untuk berkhotbah. Tidak semua orang diberi karunia untuk mengajar. Tetapi setiap orang diminta untuk menjadi pemerhati-pemerhati, sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita semua adalah pemerhati-pemerhati bagi sesama kita. Apakah sesama saudara seiman ataukah sesama yang belum mengenal Tuhan? Kita adalah pemerhati-pemerhati yang harus memperhatikan kehidupan mereka, dan kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka kita harus mengingatkan, menasehati mereka. Dan tentunya pada saat kita menasehati seseorang, kita mendorong seseorang, kita ingin melihat perubahan terjadi dalam diri orang tersebut. Itu sebabnya tidak cukup kalau kita hanya berbicara saja, tetapi kita harus memberikan teladan hidup yang dapat mereka lihat. Karena itu, kita tidak perlu ingin menjadi seorang ahli dalam hal mengajar, ahli dalam hal berkhotbah, ahli sebagai penasehat yang keren, tetapi kita harus menginginkan kita menjadi teladan yang baik dengan cara melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan sebagai nasihat dan dorongan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, kata-kata saja itu akan cepat terlupakan, tetapi tindakan itu akan membekas di dalam hati orang-orang yang melihatnya. Mari kita renungkan bahwa sebenarnya kita punya kewajiban yang penting untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Tuhan Yesus hampir datang. Kalau kita belum melakukan apa-apa, mari segera kita mulai melakukannya. Tuhan Yesus pasti menolong dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia yang Engkau berikan pada kami hari ini. Kami diberi kesempatan yang baru untuk menerima nasihat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami mau melakukan kewajiban kami untuk menjadi pemerhati-pemerhati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, terutama supaya mereka bisa kami bawa mengenal Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam Engkau. Karena itu tolonglah kami supaya kami menjadi pelaku firman, menjadi teladan sebelum kami mengajarkannya kepada orang lain. Kami sudah melakukannya lebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang mulia ini, sehingga kami bisa membawa nama Kristus dan mempermuliakan Engkau di depan banyak orang. Dan banyak orang datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perkataan menjelaskan pesan, tetapi perbuatan membuat pesan itu berdampak. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Jangan pernah lupa kita adalah pemerhati-pemerhati yang harus memberikan dampak. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat kesaksian hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.